Kalian pernah dengar nggak kata-kata yang begini? Banyak anak, banyak rezeki. Apakah kata-kata itu benaran? Apa emang iya punya anak banyak akan mempunyai banyak rezeki? Tapi menurut aku ini salah besar. Kok bisa salah? Kan itu kata-kata orang tua dari zaman ke zaman. Zaman sekarang sih nggak dipakai lagi ya. Oke, mari kita bahas bersama Silaban Story. Guys, ini menurut pendapatku dan selama ini aku amati ya. Kalian bisa koreksi nanti di kolom komentar. Banyak anak, banyak rezeki. Apa sih arti kata-kata ini? Kalau memang banyak anak, banyak rezeki, kenapa masih banyak orang tua yang membawa anaknya ngemis, memulung? Kemana rezekinya kalau gitu? Kata-kata ini masih dipercayai banyak orang, terutama orang-orang desa. Mereka percaya kalau banyak anak pasti Tuhan memberikan rezeki mereka satu-satu. Dan zaman dulu anak ini sebagai investasi jangka panjang bagi orang tua zaman dulu. Kita lihat asumsi dasar banyak anak banyak rezeki. Anak-anak ini tidak hanya membawa berkah tapi akan membantu dalam aspek finansial dan ekonomi keluarga. Mereka dianggap sebagai tenaga kerja tambahan di masa depan. Nah, menurut aku asumsi seperti inilah yang menjadi pegangan sejak dari dulu. Kalau banyak anak, pasti mereka akan membantu keluarga suatu saat. Dengan mereka kerja dan gaji mereka akan dikirim tiap bulan ke orang tua mereka. Sebenarnya pikiran begini yang buat kacau. Makanya dulu sering terdengar keluar dari mulut orang tua kepada anaknya. Gak tahu diri kau, udah habis uangku membayar uang bidanmu, uang susumu, uang sekolahmu. Ya itu kan memang tugas orang tua. Dan anak tidak pernah minta dilahirkan. Ini bukan ngajari melawan orang tua ya. Ya sebagai anak kita wajib dan harus menghormati orang tua. Yang dipikir orang tua, misal 7 anaknya kalau udah kerja nanti bisa membantu ekonomi keluarga. Dan itu terkadang dianggap sebagai balas budi karena sudah membesarkan dari bayi. Sang anak pun jadi kepikiran juga harus membalas kebaikan orang tua dan balas budi karena sudah dibesarkan. Ya kalau sudah cukup ekonomi sih ya nggak apa-apa ya. Tapi yang jadi masalah kalau memaksakan diri. Karena rezeki orang kan beda. Ada yang kerja hanya cukup-cukup makan dan ada yang kerja udah melebihi. Dan inilah yang buat munculnya generasi sandwich. Bagi yang belum tahu apa sih itu generasi sandwich, menggambarkan orang yang harus menanggung biaya lebih dari satu generasi. Contohnya ini anak pertama, udah kerja, terus adiknya masih sekolah. Nah, generasi sandwichnya karena sudah kerja, jadi dia yang nanggung orang tua dan adik-adiknya yang sekolah. Padahal kan itu bukan tanggung jawab dia, itu masih tanggung jawab orang tua. Kecuali orang tua sakit dan tak mampu kerja lagi, ya udah kita sebagai anak harus membantu. Banyak anak banyak rezeki menurut aku adalah pemikiran kolot yang sengaja buat anak banyak tapi untuk dimanfaatkan ke depannya. Karena pemikiran kolot ini buat anaknya jadi susah untuk berkembang dan hanya stuck di situ-situ aja. Banyak anak menurutku malah nyusahin, lebih baik 1 anak atau 2 anak lah. Tapi bisa dibiayain, diperlakukan dengan layak, bukan disuruh ngemis. Ada kan zaman sekarang yang gitu? Lagian kalau hidup masih susah tapi banyak anak malah makin susah. Anak jadi tidak diperhatikan. Kalau anak tidak diperhatikan pergaulannya pasti rusak. Sedangkan orang kaya aja anaknya sedikit, terkadang cuma 1 orang saja, 2 orang, udah sampai situ aja. Konon yang susah hidupnya punya banyak anak, udah gitu cuman beda 1 tahun. Makanya banyak anak sekarang aku lihat yang dibawa ibunya ngamen, dibawa ngemis, dibawa anaknya supaya orang kasihan untuk memberi uang. Wah kasihan masih kecil udah dimanfaatkan. Kesimpulannya kalau sudah menjadi orang tua, janganlah jadi orang tua kolot. Bukan berarti tidak mendidik anak dan membebaskan anak melakukan apapun yang tidak benar.